almarhum Pangersa Akeh, wakil talkin 2 periode masa Abah Sepuh dan Abah Anom, menyampaikan kepada para ikhwan setelah Abah Anom meninggalkan dunia, berpulang. Pangersa Akeh menyampaikan kalau ingin tahu penerus Abah Anom, yaitu yang menerima dan punya buku Al-Insan Al-Kamil karya Abah Sepuh, tulisan tangan Abah Sepuh. Jadi sholat yang sampai dan terima Allah itu yang ada elingnya. Tapi kalau lagi sholat banyak tidak elingnya, tidak sampai. Yang ada ininya, semua kegiatan ibadah yang sampai yang diterima Allah tuh yang ketika melakukannya eling tahu? Dikir, yang ada dikirnya. Jadi yang dicatat ku malaikat gitu, yang ada ininya. Ibarat ngirim paket, yang diterima yang ada isinya. Yang ngirim paket yang gak ada isinya di reject atau di retur gitu. Atau dicatat ke malaikat, iya lagi sholatnya ingat ke sawah, ke pasar, ya ingat ke Allah setiap detik. Jadi setiap detik kegiatan ibadah yang sampai diterima itu yang ada ininya, yang dicatat tuh yang itu, yang dicatat sholat, yang ada zikirnya, yang eling. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli thariqah mu'tabar an nahdihal 'aliyah wa min ahli la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Sahabat masyayikh jami'ah silsilah thariqah qadiriyah samaniyah maksud dari khusus Guru Agung Pangersa Abah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, ya Rabbi, insyaallah mustaqim. Yang mulia para wakil talqin yang telah menyampaikan ilmu Allah, kalau untuk kita semua para pecinta dan jiwa almarhum Pangersa Akeh, wakil talqin 2 periode masa Abah Sepuh dan Abah Anom, menyampaikan kepada para ikhwan setelah Abah Anom meninggalkan dunia, berpulang. Pangersa Akeh menyampaikan kalau ingin tahu penerus Abah Anom, yaitu yang menerima dan punya buku Al-Insan Al-Kamil karya Abah Sepuh, tulisan tangan Abah Sepuh. Dan semua tahu yang memiliki itu adalah Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Qasim. Dalam Al-Insan Al-Kamil, dalam yang beberapa iwan pernah melihat aslinya dan diperlihatkan oleh Pangersa Abah, yaitu ada lambang 3 ikan yang sering kita lihat menjadi sekarang menjadi lambang para pecinta kesunjiwa TGM Marsukialaya, di mana pada masa Abah Anom lambang yang sering dimunculkan adalah kupu-kupu. Di dalam kitab Insan Kamil juga ada penjelasannya tuh, filosofi kupu-kupu, transformasi
ulat, kiri kepompong, sampai kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi ada proses riadoh, mujahadah ulat, ya, kemudian wukuf di dalam kepompong sampai akhirnya berbuah atau menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, di masa sekarang pengesabah memunculkan atau lebih mengibarkan sebagai ikon atau lambang amaliyah kesucian jiwa itu dengan lambang 3 ikan. Itulah yang kemudian kata pengesabah, lambang 3 ikan inilah tujuan pokok atau tujuan utama dari kita mengamalkan, mengamankan, berdasarkan ajaran amalan yang telah, sedang dan kita sedang amalkan untuk menjadi al-insan kamil. Kita menjadi seorang al-insan al-kamil dibimbing oleh guru mursyid al-kamil mukamil, seorang mursyid yang sempurna dan mampukan untuk menyempurnakan murid-muridnya. Nah, momentum Maulid bulan Rabiul Awal ini adalah momentum untuk mengevaluasi perjalanan kita, untuk melahirkan kamuhamadan di dalam diri kita. Di dalam insan kamil kita tahu ada keadaman, kamuhamadan, keallahan. Jadi semua amaliyah kita itu harus bertujuan atau outcome-nya itu lahirnya pribadi-pribadi al-insan kamil, yang diantara cirinya satu istiqomah amaliyah, kedua akhlakul karimah, yang ketiganya memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Jadi ciri karakter utama dari seorang insan kamil itu istiqomah amaliyahnya, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah pribadinya, yang ketiga adalah hidupnya memberikan kemanfaatan kepada banyak orang, kesananya menjadi wasilah banyak orang untuk mendekatkan diri, membersamakan diri dengan Allah. Itu harus tujuannya. Jadi gebiar amaliyah kita terus harus ke sana tujuannya. Nah, dan ini sudah disampaikan juga di hadapan Guru Agung, dan Guru Agung mengaminkan bahwa lambang 3 ikan itu, ya, yang kita selama ini menjadi lambang al-insan al-kamil, juga merupakan lambang yang sekarang oleh Guru Agung selalu disampaikan di mana-mana, syiar bahwa kita harus menjadi bagian dari kerja dakwah mensiarkan al-Islam al-kafah. Bahkan sekarang kepada wakil talqin mewajibkan ketika melakukan proses talqin dzikir, dipinjam mulutnya oleh Guru Agung menyampaikan talqin dzikir, harus menyampaikan kepada yang ditalqin, niatkan di dalam hati bahwa kegiatan talqin ini sebagai niat masuk ke dalam al-Islam al-kafah. Jadi ajaran amalan kita ini adalah ajaran amalan al-Islam al-kafah, supaya Islam kita bukan hanya Islam KTP. Sebelum ditalqin siapapun Islamnya masih Islam KTP, kata Rasulullah. Nah, ketika kita seorang sudah mendapatkan talqin, itu adalah syahadat hakikat, maka dia masuk ke dalam al-Islam al-kafah. Makanya pengusaha sekarang kemana-mana, ya, di usianya yang ke-82 tahun masih semangat untuk menghadiri ke masjid-masjid negara, Masjid Agung, dalam rangka itu. Jadi kita semua pergi kemana saja harus menyampaikan kepada umat Islam seluruh dunia bahwa ini ajaran apa sih? Ini dzikir apa sih? Ini wirid apa sih? Ini salat apa sih? Dan kita harus menyatakan bahwa ini adalah ajaran amalan al-Islam al-kafah, di mana kita melaksanakan tertib syariatnya
tertib di dalam hakikatnya. Jadi Islam, iman, ihsan. Makanya kita harus jadi perpanjangan tangan dan kaki guru agung. Ajak siapa umat Islam di sekitar ini. Udkhulu fisilmi kafah itu praktek operasionalnya talqin. Jadi dulu tidak ada yang menjelaskan firman Allah tadi. Hanya sering dengar kan gitu. Firman Allah, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu sekalian, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam al-kafah. Bagaimana caranya masuk itu? Namanya masuk pasti lewat pintu. Kalau seorang masuk tidak melalui pintu, pasti dia untuk maling. Ya. Orang normal pasti masuk itu melalui pintu. Kalau masuk ke jebol jendela, loncat pagar, nah itu pasti orang tidak normal itu. Nah sekarang masuk ke dalam pintu itu apa? Nah, penjelasannya tidak ada lain, hanya dengan masuk dalam thariqah yang mendapatkan penjelasan tentang pintu itu. Seperti sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alibah. Saya adalah kota ilmu dan ahli dan pintunya. Itu adalah sabda ahli silsilah 3 kepada ahli silsilah dan terus begitunya. Sampai ke sekarang pintu ketiga. Pengarsa sampainya semua wajib masuk ke dalam Islam hanya melalui pintu ketiga. Kita harus punya nyali dan yakin sepenuh hati, ajar siapapun yang menjadi tanggung jawab dunia akhiratnya untuk masuk ke dalam Islam, dalam al-Islam al-kafah dengan menu amalan ini. Ya, ya, ajak semua, ajak ke Sinarasa, ajak pulang ke masuk pintu 38 dan kita semua bahkan karena kejambaran rohmaniyahnya. Hanya pada masa istilah inilah kita juga bisa membadalkan seorang yang menjadi tanggung jawab. Bahkan ada banyak ya Pak Iwan yang datang, saya punya bos non muslim tapi dia berjasa dalam hidup saya. Dia sudah meninggal, boleh saya badalkan untuk dia? Boleh, kata pengusaha. Benar, itu ruhnya berarti minta. Kalau dalam hati Bapak Ibu semua ada kretek gitu. Ada bisikan hati, aduh saya ingin badal talqin untuk si Anu. Itu tandanya kata pengarsa apa? Tandanya roh dia itu mendatangi kita dan meminta kita untuk menjadi wasilah. Jadi langsung tunaikan kalau bisa. Tunaikan. Ya, kalau masuk ke dalam hati, ya kehendak untuk mentalkin seseorang, siapa aja entah berantah itu kakek kita, kayak orang yang kadang-kadang yang teman yang udah lama nggak ketemu gitu ya, tetangga yang dulu tapi kita ingat namanya dan kayaknya nih berarti dia rohnya mendatangimu dan minta tolong untuk kita. Jadi lakukan itu, jangan ditunda. Nah, gitu. Jadi apalagi kalau kita bisa mengajak lebih banyak lagi umat Islam ya untuk menunaikan perintah Allah di dalam Al-Quran tadi, masuk ke dalam al-Islam al-kafah. Jadi mulai sekarang lambang 3 ikan itu selain bukan lambang al-insan kamil, kemuhammadan, keallahan yang mesti kita wujudkan. Maulid setelah kita dilahirkan untuk yang kedua kalinya, belum takkid dikir. Nah, itulah adalah lambang al-ihsan al-kafah. Boleh itu 3 ikan al-ihsan al-kafah. Ya. Paham tuh? Allah berkahi semuanya segalanya. Istiqomah mengamalkan ajaran amalan al-ihsan al-kafah. Berkah rahmat pengasabah al-Fatihah.
Kalau tidak bisa setiap hari, kata pengusaha Abah, seminggu sekali saja. Kalau tidak seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tidak bisa sebulan, seumur hidup sekali. Sujud syukur dengan membaca Alhamdulillahilladzi fadhalana bikasih. Atau sudah mulai mengamalkan? Nah, sekali seumur hidup baik kalau enggak terlalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما.